Pada sana panganjali umat. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu. Walaupun tadi anak-anak di rumah sudah berdoa, sekolah sudah berdoa, tetap di kelas kita berdoa bersama-sama supaya proses pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Silakan Bagus pimpin doa. Ya Bu. Pada sana Om Swastiastu. Om Awiganamastu Namo Sidam. Om Raditya Sia Param Jote Rakta Teja Namostuti Sweta Pangkaja Madhyasta Baskarya Namostuti. Selesai. Sudah, silakan duduk. Bagaimana kesiapan hari ini anak-anak? Sudah membersihkan kelasnya? Sudah. Jadi Ibu lihat juga kelasnya sudah rapi ya, sudah bersih. Sebelumnya Ibu akan absen dulu ya, sambil anak-anak yang belum mengeluarkan buku, silakan keluarkan dulu bukunya. Ibu absen dulu. Ibu absen supaya Ibu mengetahui siapa yang hadir hari ini ya. Gede Edo, Pranata, Rosi, kemudian Yuna. Berarti semuanya sudah hadir anak-anak. Artinya anak-anak sudah semangat sekali ya. Sekolah sudah rajin, supaya anak-anak pinter ya. Nah, untuk lebih semangat lagi, Ibu akan memberikan ice breaking ya. Ice breaking. Silakan anak-anak berdiri sekarang. Biar lebih semangat lagi ya. Hadap kanan. Nah, sekarang perhatikan Ibu ya. Jadi anak-anak pijat pundak temannya ya. Pijat gini boleh, silakan ya, biar lebih semangat lagi. Silakan mulai 1, 2, 3 ya. Boleh seperti ini, lebih semangat lagi. Hadap kiri, silakan. Ulang lagi temannya lagi. Pijat lagi temannya. Ya, lebih semangat lagi. Ya, sudah ya. Nah, sudah. Silakan duduk dulu. Tepuk tangan anak-anak. Gimana? Semangat? Wah. Materi hari ini yaitu tentang P5 anak-anak. P5 dengan tema bangunlah jiwa dan raganya. Anak-anak, sebelum memulai pelajaran, Ibu ingin memberikan asesmen awal. Anak-anak ada yang tahu apa itu P5? Siapa yang bisa? Ya, silakan. P5 adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, benar sekali anak. Jadi sekarang Ibu akan memberikan materi P5 dengan tema bangunlah jiwa dan raganya. Tepuk tangan dulu anak-anak. Jadi di sini diajarkan anak-anak untuk bersemangat, ya, bersemangat. Kemudian anak-anak menjaga kesehatan, diajarkan di sini dalam P5. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu anak-anak diharapkan mampu apa anak-anak? Diharapkan anak-anak dapat membangun kesadaran keterampilan ya dalam memelihara kesehatan fisik dan mental. Jadi kesehatan itu bukan kesehatan fisik saja ya anak-anak, tapi semuanya ya, mental pun juga ya.
supaya kita berpikir positif. Kemudian materinya yaitu pertama Ibu akan memberikan pengertian ya. Pengertian bangunlah jiwa dan raganya. Jadi bangunlah jiwa raganya ini adalah tema P5, di mana hal-hal yang berkaitan di sini adalah kesehatan mental ya, kesehatan mental dan kesehatan badan jasmani ya. Jadi di sini anak-anak diajarkan untuk menjaga pola makan ya, pola tidur, menjaga kesehatan dengan olahraga. Kemudian anak-anak diajarkan secara fisik itu, secara psikologis anak-anak diajarkan yang namanya berpikir yang sehat ya, berpikir yang positif. Seperti itu. Nah, masalah-masalah yang dialami siswa di sekitar itu ada masalah psikologis dan sosiologis. Ada yang tahu apa itu masalah psikologis dari siswa apa saja? Siapa yang bisa? Silakan. Kenakalan remaja seperti bully, penyalahgunaan narkoba, obat-obat terlarang, perkelahian, tawuran, merokok, minum-minuman keras. Yang kedua, tidak melaksanakan sembahyang sesuai dengan ajaran agama. Oke, tepuk tangan dulu untuk temannya anak-anak. Sekarang dari masalah dari segi biologis. Ada yang tahu apa itu? Silakan. Yang pertama itu pola makan tidak teratur dan tidak higienis. Yang kedua itu pola tidur yang tidak teratur. Yang ketiga itu tidak rutin menjaga kebersihan diri. Ya, benar sekali itu teman-teman. Jadi di sini terutama di lingkungan sekolah anak-anak kita diajarkan yang namanya kesehatan dulu. Dari lingkungan kita, kesehatan, kemudian kita diajarkan untuk menjaga pola makan, ya, kemudian menjaga yang namanya pergaulan, ya. Di sini ada diajarkan tentang pergaulan, menghindari yang namanya, contohnya pembulian. Ada yang pernah membuli temannya atau dibully? Nah, kemudian tawuran. Nah, jadi itu harus dihindari ya anak-anak. Itu hal yang tidak baik. Kalau memang misalnya teman-temannya mengajak teman-temannya untuk untuk mengajak tawuran misalnya di malam hari atau menyerang temannya, baru dikasih tahu, ayo diprovokasi misalnya, jangan mau ya. Jadi anak-anak pikirkan dulu, ya. Kemudian di sini ada yang anak-anak yang merokok? Ya. Semoga tidak ya. Jangan ya. Jadi merokok itu adalah tidak baik untuk kesehatan, ya. Dan itu juga merugikan anak-anak, merugikan orang tua, apalagi anak-anak masih sekolah. Jadi fokus anak-anak untuk belajar. Anak-anak tadi kita sudah membahas tentang membuli ya, bullying, kemudian tentang merokok, kemudian kita sudah membahas tentang kita mendekatkan diri supaya terhindar dengan hal-hal yang tidak baik, yaitu dengan berdoa, sembahyang ya, mendekatkan diri dengan ajaran agama. Itu masuk dalam bangunlah jiwa dan raganya ya. Kita lanjut ke materi, yaitu apa aja bagian-bagian dari manajemen of change. Siapa yang bisa? Silakan. Ya. Bersama membangun, saling mendukung dan meningkatkan kesadaran. Ya, benar sekali. Tangan. Jadi benar sekali teman-temannya ya menjawab. Nah, sekarang Ibu akan membagi tugas ya, membagi kelompok dengan kalian membuat suatu proyek yang bisa anak-anak hasilkan nanti. Kalian membuat proyek bisa dihasilkan bagaimana hasilnya. Nah, sekarang kalian cari kelompoknya. Silakan anak-anak. Bagaimana anak-anak? Sudah
mendapatkan kelompok sudah sudah. Sekarang Ibu akan memberikan tugas ya. Tadi anak-anak kan sudah menyimak, Ibu sudah menjelaskan tentang bangunlah jiwa dan raganya. Itu di sana ada stop membuli, stop merokok, kemudian stop narkoba ya, menjaga pola makan, pola kesehatan. Sekarang anak-anak Ibu tugaskan membuat poster ya. Anak-anak membuat poster, kemudian setelah itu anak-anak membuat ya, mencatat, menulis apa sih isi poster yang anak-anak buat. Bisa dipahami? Bisa. Nah, sekarang anak-anak silakan kerjakan ya. Sudah bawa ini buku gambar sudah? Sudah. Silakan anak-anak berdiskusi dengan kelompoknya. Silakan anak-anak kerjakan sesuai dengan tema hari ini. Ya, arahan hari ini. Kerjakan semaksimal mungkin. Anak-anak coba dengarkan. Apakah anak-anak sudah mempunyai ide untuk proyek hari ini? Sudah. Kelompok 1 apa rencana proyeknya? Rencana kami itu mau buat gini sih, stop merokok, larang merokok. Ya, sudah bisa, bagus sekali. Kemudian kelompok 2, idenya apa? Stop narkoba. Stop narkoba. Ya. Terus yang ketiga? Stop bullying. Terus yang keempat? Ya. Jadi itu boleh digunakan ya. Kalian buat posternya, kalian gambar, nanti setelah itu kalian ceritakan isi dari tema yang kalian buat. Ya, kalian kerjakan semaksimal mungkin. Silakan kerjakan. suntikan gitu, kayak obat-obatan gitu, obat-obatan di tengah ini ada sketsa ini lingkarin obat-obat tuh ini. Bahkan obat gitu di sketsa. Oke, sketsa. Ini baru belajar di sini gambar larangan itu ya itu udah bentar maksudnya apa tuh namanya nanti warna itu kan di warna merah ini tuh yang tanda misalnya kamu senang boleh itu ya dengan kelompok yang konsep ini apa? Konsepnya sih mau buat stop rokok. Ini gambar rokoknya sama di bawah Nanti teman-temannya mengerjakan yang lainnya tolong ceritakan isi dari poster yang anak buat. Silakan kerjakan. Ini jenazah biar menyala asap-asap Bagaimana anak-anak? Tugasnya sudah selesai? Belum. Ya, karena waktu ya anak-anak. Jadi
tugas ini kita lanjutkan minggu depan, ya. Jadi proyek ini kita presentasikan minggu depan, anak-anak dilanjutkan, nanti boleh di rumah boleh, nanti di sekolah juga boleh, ya. Kalau sudah karena waktu sudah habis, kita para mesanti dulu. Ada satu. Satu orang para pesanti. Om Santi Santi Santi. Ada satu. Panjali umat. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Ibu absen dulu ya. Ibu absen supaya ibu mengetahui siapa yang tidak hadir hari ini, siapa yang hadir hari ini. Anak Agung Dwieka. G. Ari. Megi. Udah semuanya ya anak-anak. Itu artinya anak-anak udah semangat untuk sekolah, udah rajin ya. Jadi hari ini kita akan melanjutkan ya proyeknya yang minggu lalu belum selesai, kita lanjutkan. Nah sebelumnya biar lebih semangat lagi ya, kita ice breaking dulu. Berdiri semuanya. Hari ini ice breakingnya yaitu tepuk semangat. Anak-anak bisa? Bisa. Kita mulai tepuk semangat. Semangat. Ya, tepuk tangan anak. Wih, udah semangat sekali ya anak-anak. Anak-anak masih ingat dengan tema hari ini? Tema P5 hari ini? Asik. Apa itu temanya hari ini? Bangunlah jiwa dan raganya. Bangunlah jiwa dan raganya. Kemudian minggu lalu kita sudah membuat ya, sudah membagi kelompok, kemudian sudah membuat poster ya. Sekarang kita kembali ya, kembali seperti minggu lalu ke kelompoknya masing-masing. Kalau ada yang belum membuat, belum selesai, silakan dilanjutkan dulu. Silakan anak-anak kembali ke kelompoknya. Dia gede. Sudah suruh. Senun. Senut tuh. Senut. Tidak Apakah anak-anak sudah siap? Ya, jadi ada yang belum selesai. Kalau belum selesai, ibu kasih waktu 5 menit ya, atau 10 menit ibu kasih waktu anak-anak mengerjakan ya, melanjutkan dengan tema anak-anak seperti misalnya merokok, membuli, silakan. Ibu kasih waktu. Bagaimana anak-anak sudah selesai? Sudah. Nah kalau sudah, anak-anak foto hasil karya anak-anak, kemudian anak-anak kirim ke grup ya, ke grup kelas. Nanti ibu yang memilih siapa yang duluan tampil presentasi hari ini. Nah, jadi semuanya ibu sudah lihat poster anak-anak. Sekarang ibu akan pertama memilih kelompok yaitu Stop Bullying. Silakan ke depan anak-anak.
Panganjali. Om Swastiastu. Baik, kami di sini akan mempresentasikan tentang stop bully. Yang pertama akan disampaikan oleh Maggie. Nah, di sini aku mau kasih tahu ke kalian apa sih arti bully. Jadi, bully adalah perilaku tidak menyenangkan, baik secara verbal fisik, sosial di dunia nyata maupun dunia maya yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan. Baik dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok. Presentasi akan dilanjutkan oleh Dwi Tari. Bagian yang kedua ada dampak bullying bagi korban. Yang pertama ada kesakitan fisik dan psikologis. Kedua, kepercayaan diri yang merosot. Ketiga, ada malu, trauma, merasa sendiri dan serba salah. Yang keempat ada takut sekolah. Dan yang kelima ada korban mengasingkan diri dari sekolah. Yang keenam menderita ketakutan sosial. Dan yang terakhir timbul keinginan untuk bunuh diri dan mengalami gangguan jiwa. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Setiawati. Apa saja yang termasuk jenis bullying? Yang pertama ada fisik seperti memukul, menampar, mendorong, menggigit, menendang, mencubit, mencakar, pelecehan seksual, dan lain-lain. Siber melalui media elektronik, verbal, non-verbal, tidak langsung, non-verbal langsung, non-fisik seperti mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memanggil, dan menjulukan atau kecacatan fisik, dan lain-lain. Kesimpulan dari bully adalah mari serentak bergerak ciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi anak-anak, baik di sekolah, keluarga, maupun di masyarakat. Sudah? Ya. Nah, silakan ada yang menanggapi. Silakan. Ya. Saya akan menanggapi stop bullying. Stop bullying tidak hanya menunjukkan kreativitas peserta didik tetapi juga memberikan wadah bagi mereka untuk berbicara tentang isu sosial yang relevan, masalah yang serius dan berdampak besar terhadap kesejahteraan mental dan emosional para pelajar. Menciptakan lingkungan yang mendukung anti-bullying dan sebuah bentuk upaya untuk selalu menciptakan suasana yang damai. Beberapa manfaat dan dampak positif serta memerlukan dukungan dan kerjasama dari seluruh stakeholder. Penataan gambar sudah bagus dan jelas untuk memberi kita pelajaran untuk stop membuli atau apa itu bully. Baik, terima kasih tanggapannya, Dewi. Kami tutup dengan selama santi. Om Santi, 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 Om. Silakan duduk. Kasih tepuk tangan untuk anak-anak. Sudah sangat bagus ya. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan presentasi selanjutnya yaitu stop merokok. Panjali umat. Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Kelompok kami akan mempresentasikan tentang jangan merokok. Di dalam poster yang kami buat ada 5 dampak dari bahaya merokok. Yang pertama, menyebabkan gangguan kehamilan dan janin serta kesuburan. Yang kedua, menyebabkan kanker paru-paru. Yang ketiga, menyebabkan udara di sekitar menjadi tidak bersih. Dan yang keempat, meningkatkan risiko terkena stroke dan aneurisma otak. Jadi bahaya rokok itu sangat banyak. Jadi jangan merokok. Ada yang menanggapi anak-anak? Silakan. Ya, silakan. Penjelasannya sudah sangat bagus, mengajak kita untuk pentingnya menjaga kesehatan, tidak merokok, menggunakan obat-obatan terlarang, apalagi minum-minuman beralkohol. Untuk gambarnya itu ada sedikit kritikan. Untuk pemilihan warnanya itu terlalu mencolok, dan elemen-elemennya itu ada yang tidak penting, itu seperti XX itu terlalu ramai kelihatannya. Sekian aja tanggapan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Kelompok kami akan memperbaikinya. Pramana Santi.
Om Santi 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 Om. Tepuk tangan dulu anak-anak. Nah, karena sudah semuanya ya, sudah semuanya ke depan, semua kelompok sudah ke depan, sudah menanggapi. Kemudian ada yang agak kurang ditanggapi lagi sama teman-temannya, itu bukannya teman-temannya tidak suka, jadi untuk memperbaiki ya, memperbaiki yang lebih baik lagi. Jadi semuanya bagus ya, semua kelompok bagus ya, tapi perlu ditingkatkan lagi. Ada yang ditanyakan sebelum Ibu akhiri nanti pelajaran P5 hari ini. Ada yang nah sekarang Ibu yang bertanya, berarti anak-anak sudah paham ya? Ibu akan bertanya bagaimana anak-anak membangun ketahanan diri. Bagaimana cara anak-anak membangun ketahanan diri supaya terhindar dari hal-hal yang negatif. Siapa yang bisa? Angkat tangan. Siapa yang bisa? Ya, silakan. Untuk membangun ketahanan diri itu diperlukan mental yang kuat, emosi yang seimbang, dan spiritual yang sehat. Ya, benar sekali. Kalau contohnya mental yang kuat itu seperti mampu menghadapi tantangan dan rintangan hidup dengan tenang, optimis, dan penuh percaya diri. Kemudian dari emosi yang seimbang seperti mampu mengendalikan emosi, mengelola stres, dan mengatasi rasa takut serta kecemasan. Yang terakhir itu ada spiritual yang sehat seperti memiliki keyakinan dan nilai hidup yang kuat dan mencari makna tujuan hidup. Sekian, Bu. Terima kasih anak-anak, tepuk tangan dulu. Jadi sudah dijawab sama anak-anak ya. Siapa yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Siapa yang bisa? Ya, silakan. Dapat saya simpulkan yaitu dengan tema bangunlah jiwa dan raganya, saya dapat mengetahui tentang hal-hal positif seperti menjaga kesehatan, olahraga, mengatur pola makan, dan menghindari hal-hal seperti pembulian, tawuran, dan narkoba. Ya, benar sekali. Jadi kesimpulannya sangat bagus. Sekarang Ibu yang akan menyimpulkan materi hari ini sebelum Ibu akhiri. Jadi anak-anak Ibu simpulkan dengan mempelajari materi hari ini ya, yaitu P5 dengan tema bangunlah jiwa dan raganya. Diharapkan anak-anak semua bisa menjaga diri, menjaga kesehatan ya, menjaga kesehatan secara fisik ya dan mental. Jadi semoga materi dengan tema bangunlah jiwa dan raganya bermanfaat untuk anak-anak. Kemudian bagaimana perasaan anak-anak hari ini setelah mendapatkan materi P5 hari ini? Bagaimana perasaannya? Senang? Ya, semoga bermanfaat materi hari ini. Nah, untuk tema selanjutnya, P5 selanjutnya yaitu tentang kearifan lokal. Jadi boleh anak-anak cek di internet apa sih kearifan lokal itu. Nah, karena sudah selesai, kita akhiri ya, karena tadi diawali dengan doa, kita akhiri dengan doa. Silakan Bagus pimpin doanya. Pada sana. Om Sidirastu Astu Tat Astu. Om Dewa Suksema Pramusityaya Nama Swaha. Om Santi Santi Santi. Om. Silakan Bagus. Ya, Bu. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pelajaran hari ini. Sampai ketemu minggu depan ya. Kita akhiri dengan Paramesanti. Pada asada. Paturang Paramesanti. Om Santi Santi Santi. Om.